Oke ya, terima kasih teman-teman ya. Ketemu lagi di pembahasan soal kita di TOEFL Marathon hari ketiga ya, atau pertemuan ketiga. Tadi pagi sudah saya kirim untuk soal-soalnya ya. Berarti sekarang kita akan membahas ya soal-soal yang telah teman-teman dapat gitu ya. Dari nomor 1 sampai nomor 20 ya. Hari ini dan seterusnya akan dapat 20 soal. Jadi teman-teman nggak perlu cover lagi gitu ya. Kemarin cuma 15 untuk pemanasan aja ya. Nah, untuk nomor 1 sampai 20 kali ini nanti akan ada mix ya, 1 sampai 15 seperti biasa, ada structure, sedangkan yang 16 sampai 20 ini ada apa namanya? Written expression ya. Nah, jadi kita mulai saja dari nomor 1 ya. Selalu saya bilang ya kan, hitung untuk jumlah subjek dan jumlah verb ya. Dalam kasus nomor 1 ini ternyata ada when, ya berarti when itu conjunction ya. Terus verbnya itu subjeknya itu adalah aleuts, entah apalah ini ya, pokoknya sudah ada subjeknya. Terus construct, ya itu verbnya, ya berarti sudah ada satu subjek, satu verb, ya dan conjunction, ya. Maka setelah conjunction when seharusnya diikuti oleh subjek, subjek dan verb. Nah, ketika setelah when ini diikuti oleh subjek dan verb, ya bisa juga when itu diikuti langsung verb, tapi verbnya harus verbing atau verb 3 ya. Teman-teman tahu bahwasanya itu adalah pola reducing. Ya. Nah, kita cek di alpha. Alpha ini dia verb 1, ya, maka sudah sangat tidak mungkin. Verb 2 to travel, nggak mungkin. Ya, ketika traveling boleh. Nah, them-nya ini yang bermasalah. Nah, them-nya balik kemana? Ya, maka jawaban ya nomor 1 adalah delta. Ya, aslinya when they travel in. Nah, tapi dia dirubah menjadi when traveling, cuman gitu doang. Oke, ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini ya lagi-lagi ada most substances. Ya, ini dia si subjek. Construct-nya dia adalah verb when conjunction. Ini aja ya. That conjunction lagi, ya they lagi-lagi dia juga ada subjek. Please dia adalah verb. Is dia verb juga. Ya, berarti subjeknya ada that the density, ya ini sampai sini juga subjek. Ya, berarti sudah ada 3 subjek. Verbnya 1, 2, 3. Conjunction-nya 2. Ya udah lengkap ternyata ya. Oke, berarti kita hanya butuh yang sebelum of. Ya. Hanya butuh yang sebelum of, ya. Oke, ya. Di pilihan itu sudah ada pola-pola higher, ya. Maka higher harus ketemu then. Maka pilihan alpha dan delta sudah salah. Ya, tinggal Bravo sama Charlie, ya. Yang Bravo higher than the density of its liquid, atau cari the density is higher than. Nah, karena dia pola ada is-nya, maka dia cari juga kurang tepat. Ya, maka jawabannya nomor 2 adalah ini nggak usah dikasih nomor ya. Capek aja nulis nomor. Ya, jawabannya ya ini adalah Bravo. Ya. Tadi nomor 1
delta. Ya, Bravo dan delta. Seperti itu saja ya. Itu untuk nomor 2. Nah, sekarang nomor 3. Ya. Nomor 3 kita cek ya, sudah ada mekanisme. Lagi-lagi ini subjek ya. By which, jelas ini adalah conjunction. Branch cells, lagi-lagi dia subjek. Sedangkan store dia adalah verb. Is dia adalah verb. Berarti sudah ada 2 subjek, 2 verb, dan 1 conjunction. Berarti pola lengkap ya. Nah, sekarang tinggal siapa yang bisa jatuh di antara verb is atau auxiliary atau kata kerja bantu. Dan understood atau ordinary atau kata kerja utama ya. Maka jawabannya hanya adverb ya. Kita cek nih ABCD yang adverb mana? Ya, jelas Charlie ya. Maka jawabannya adalah Charlie ya. Not. Gitu doang ya, terlalu mudah ini. Oke, nomor 4 sekarang ya. Ada desert animal. Ya. Otomatis dia di awal pasti dia adalah sebuah subjek. Ya. If conjunction they are. Ya. Sorry, warna hijau. Nah, jadi di pola ini ya sudah ada 2 subjek, 1 verb, 1 conjunction. 12 pula ya. Nah, berarti ini belum lengkap. Nah, ya. Berarti butuh apa? Hanya butuh verb. Ya. Maka yang bisa jadi verb Alpha Bravo Charlie udah harus kita hilangkan ya. Needing sama to need tidak mungkin jadi verb. Ya, tinggal need atau was needed. Nah, dua-duanya secara struktural benar, dua-duanya verb, tetapi karena di sini subjeknya adalah desert animals, ya karena animals itu bisa bergerak, ya kan bisa ini, maka ya intinya dia bukan benda, ya benda enggak sih, pokoknya hewan, ya kan butuhnya kalau alfa ini dia aktif, kalau delta ini dia pasif, ya maka yang dibutuhkan adalah kata kerja aktif. Berarti jawabannya adalah alfa. Need. Oke, nomor 5 sekarang. Ya. Oke, sudah ada is also noun. Ya. Ini adalah verb. Ya, ini kita cuma melengkapi ini saja ya, nggak usah ditulis sampai belakang sebenarnya. Ya, hanya butuh pelengkap ya dari sebuah subjek. Ya kan? Karena cuma butuh pelengkap. Nah, karena sudah ada noun of noun ya, maka harus butuh artikel. ABCD yang artikel, iya, jawabannya adalah alfa. Dia sendirian yang artikel ya. Soal bonus ini kayak gini ya. Oke, nomor 6 sekarang. Nah, ada sweater. Ya. Kalau sweater orang Indonesia bilang baju ya. Padahal sweater ya, tapi nggak apa-apa.
Jadi hanya butuh apa namanya ya, pelengkap juga kita bilang dari sebuah komparatif. Mana komparatifnya? Komparatifnya adalah sweater. Ya, ingat-ingat, semua komparatif pasti butuh then. Nah, maka kita carilah ABCD. Nah, then-nya cuma di delta. Nah, ya, lagi-lagi selesai cuman gitu doang ya. Nah, terlalu mudah nih soalnya, dikira ngeja kan soalnya ini ya, padahal gitu-gitu doang. Oke, kita cek nomor 7. Ya, ground plans and counter maps of the earth from. Nah, itu berarti hanya butuh subjek sudah ada, hanya butuh verb. Ya. Nah, kalau verb berarti Charlie sama Delta udah jelas salah ya. Karena Charlie sama Delta dia bukan verb asli ya, dia hanya verb palsu. Ya. Nah, berarti sekarang tinggal alfa sama bravo. Lagi-lagi kasusnya sama, alfa sama bravo ini sama-sama verb, sama-sama benar secara logika ya. Tetapi karena ini barang atau benda, maka verbnya butuh yang mempunyai pola pasif. Nah, jawabannya adalah alpha. Ya, can be drawn from aerial photographs. Ya, seperti itu. Oke, next, nomor 8. Ya. Painters and sculptors in the US had begun to exert. Oke, began to ya, berarti began ketemu to infinitive. Nah, ketika ada to infinitive ya, maka akan diikuti oleh pola-pola noun atau biasanya disebut object to infinitive. Ini cuman ini saja ya. Atau kalau teman-teman belajar to infinitive phrase namanya apa? Modifier ya. Nah, seperti itulah. Ya, ini cuman beda terminologi saja. Intinya teman-teman setelah to infinitive butuhnya noun. Maka kita carilah yang ada nounnya, ya. Karena sudah ada artikel, nah ya, diingat-ingat semua artikel ya dalam pola noun phrase harus berada di paling depan. Jadi tidak boleh di belakang atau di tengah-tengah ya, itu untuk artikel. Maka nomor 8 jawabannya jelas bravo ya, di mana artikelnya ada di depan. Masa artikelnya di tengah? Kan nggak mungkin. Ya. Oke, seperti itu sampai nomor 8. Nomor 9 sekarang. Millions of galaxies exist in the vast space outside the Milky Way. Oke. Ya. Sudah ada exist. Ya, exist ini adalah verb-nya. Ya. Kita nggak tahu nih sebelum millions apa, soalnya sebelum million titik. Yang jelas ya, kita bisa dengan mudah mengeliminasi sebenarnya. Ya. Nah, ya, sebenarnya kalau teman-teman sudah masuk kelas TOEFL Expert, teman-teman sudah tahu bahasa ini jawabannya adalah alpha. Ya kan? Karena ini adalah pola it is, there is, ya. There are, pola-pola itu saja sebenarnya, gitu ya. Tetapi ya teman-teman, ketika teman-teman mungkin belum pernah masuk ke TOEFL Expert, gitu ya, teman-teman bisa eliminasi lah sederhananya ya. Nah, bravo ini sudah jelas salah karena sudah ada that. That is estimated. Nah, ini juga nggak bisa pola-pola ini ya, apalagi delta ya. That is estimated ya. Maka di pola-pola nomor 9 ini jawabannya jelas alpha. Ya, it is estimated that millions of galaxies exist ya.
in the vast space outside the Milky Way. Katanya ya, nah, kita oke-oke aja ya. Nah, seperti itu. Oke, nomor 10 sekarang ya. Kita cek sampai sini dia ada subjek. Depends on. Ya. Depends on. Nah, ini adalah verb. The plants grow, itu juga verb. The plants itu subjek, baru grow-nya adalah verb. Nah, berarti mana tadi main pola-pola kita? Oh, ini. Ya, sudah ada 2 subjek, 2 verb. Berarti otomatis kalimat ini kalimat yang belum lengkap ya. Butuh conjunction. Nah, kita udah eliminasi delta bravo ini udah jelas salah ya, pola-pola sudah langsung salah. Tinggal which sama in which. Kalau which ya dia kembali ke soil, maka dia harus ketemu verb. Nah, ya. Maka alfa juga kita hilangkan nanti konslet dia. Ya. Nah, yang memang yang paling benar adalah Charlie in which ya, atau in which ini biasa disebut juga where. Ya. Untuk in which ya, itu memang bisa juga disebut where. Ya. Kadang kalau teman-teman nulis kalau nggak mau pusing-pusing pakai in which ya sudah pakai where saja nggak masalah. Tapi bagusan mana ya? Bagus in which ya. Ya bagus secara ini ya, secara hitungan, cuma secara benar tetap sama ya. Oke, nomor 11 ya, opereta. Ya, ini subjeknya. Ya, as popular form of milk. Oke ya, jadi ini hanya butuh verb. Ya kan, first apa dong? Nah, first ini adalah adverb yang jatuh sebelum verb. Maka ABCD yang verb cuman alfa, kita eliminasi alfa sama bravo. Nah, tinggal Charlie sama delta yang dua-duanya benar. Pola perfect sama pola pas. Nah, jadi kita lihat nih, 19th century. Nah, karena ada 19th century, maka butuhnya verb past tense ya. Berarti nomor 11 ini jawabannya adalah delta. Ya, seperti itu. Oke, nomor 12 ya. Nomor 12 ini belum ada subjek verb-nya. Maka tinggal cari ABCD yang subjek verb mana. Lah, kok ini tak sambungin ke sini sih? Oke ya, kita break dulu ya, kan azan ya teman-teman ya. Berarti nggak dengar? Iya, nggak dengar lah. Ulang dari awal.